mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Imamat pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kudusnya kebaktian korban. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus, yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta, atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir, dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis, karena orang mati, atau orang yang tertumpah maninya, atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap, yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia. Dengan kenajisan apapun, ia menjadi najis. Orang yang kena kepada yang demikian itu, menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir. Dan sesudah itu, bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya. Akulah Tuhan, dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Imamat pasal yang ke-22 ayat yang ke-9. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Renungan hari ini berjudul Menjadi Kudus, ditulis oleh Karen Pimple. Sahabat ODB, setelah mengunjungi pameran patung keramik kelas dunia di sebuah museum seni, saya diundang untuk membuat sebuah wadah kecil dari tanah liat yang mudah mengering. Saya menghabiskan waktu 2 jam untuk membuat sebuah mangkok kecil, mengukir pola dan melukiskannya. Dan hasil kerja keras saya cukup mengecewakan. Sebuah mangkuk mungil yang buruk rupa dengan warna yang tidak merata. Yang pasti hasilnya tidak pantas untuk dipamerkan di museum manapun. Sahabat ODB, berusaha memenuhi standar yang tinggi bisa terasa sangat menakutkan. Para imam Israel mengalaminya saat mereka berusaha mengikuti perintah Allah untuk tetap tahir. Imamat pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ditambah lagi menati instruksi-instruksi lain tentang persembahan kurban. Misalnya di ayat 10 sampai dengan ayat 33. Pelayanan para imam tersebut haruslah kudus, dipisahkan atau dikhususkan. Tetapi meski sudah berusaha sebaik mungkin, mereka seringkali gagal. Itulah sebabnya Allah sendiri yang akhirnya memikul tanggung jawab atas kekudusan mereka. Akulah Tuhan yang menguduskan para imam, katanya berulang kali kepada Musa.
Yesus adalah imam besar kita yang sempurna, dan dialah satu-satunya yang menyediakan kurban persembahan yang murni dan layak bagi penebusan dosa lewat kematiannya di kayu salib. Dia berdoa, "Aku menguduskan diriku bagi murid-muridku supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-19. Ketika upaya kita untuk hidup benar terasa seperti membuat mangkuk mungil yang tidak layak digunakan, kita dapat percaya kepada karya sempurna yang telah Yesus genapi dan mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk menjalani hidup baginya. Sahabat ODB, dalam hal apa ketidakkudusan membuat Anda frustrasi? Lalu bagaimana Tuhan Yesus menggenapi tuntutan atas kesempurnaan tersebut? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sungguh bersyukur karena kebenaran diriku tergantung kepadamu. Terima kasih karena Engkau telah menguduskanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Dialah juru selamatku, Tuhanku, ya Yesus. Dialah juru selamatku. Dialah juru